for Mr. Duck. Let's go, let's go. Go. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mason dan kekasihnya bernama Amy. Mason dan timnya diketahui pencuri jenius yang sebelumnya berhasil merampok sebuah bank. Mereka sering berpindah tempat tinggal untuk menghindari kejaran FBI karena kejahatan mereka sebelumnya. Di hari itu, terlihat dua anak buah Mason bernama Link dan Karas akan melangsungkan pernikahan. Sayangnya, sebelum ijab kabul dilakukan, inilah yang terjadi. Melihat kekasihnya diculik, Mason tak tinggal diam. Ia mengejar mereka. Sialnya, mobil Mason ditembak oleh penembak jitu. Malam harinya, ketika Mason lagi membicarakan kejadian yang baru saja mereka alami, ia ditelepon oleh seseorang bernama Flowers. Flowers merupakan pengacara seorang mafia bernama Abel Salazar. Ternyata Amy diculik oleh komplotan Salazar. Flowers memaksa Mason dan timnya bekerja untuk mereka. Salazar akan membebaskan Amy jika Mason berhasil melakukan pekerjaan tersebut. Lalu Flowers meminta Mason untuk keluar dari hotel tempat mereka menginap, karena sebentar lagi ia akan menjemput mereka. Saat mereka mau keluar dari hotel, Mason dikejutkan dengan kedatangan agen FBI yang lagi mencari mereka. Untungnya, Mason dan timnya berhasil kabur dari sana dan menaiki mobil Flowers yang sudah menunggu. Singkat cerita, Mason pun dibawa ke sebuah tempat. Di sana Flowers menjelaskan pekerjaan seperti apa yang harus Mason lakukan. Ternyata Mason disuruh untuk mencuri isi brankas milik seorang pengusaha kasino bernama Zed Black. Zed Black dikenal sebagai mafia kejam yang menggunakan perusahaan kasinonya untuk mencuci uang. Brankas tersebut berada di penthouse pribadi Zed Black yang dijaga ketat oleh pria bersenjata dan berdekatan dengan kasino miliknya. Mason yang penasaran menanyakan tentang isi brankas tersebut, tapi Flowers tidak mau memberitahukan mereka. Lalu Mason dan timnya berangkat ke gedung yang dimaksud bernama Scarlet Pier. Di sana mereka menyamar dan mengubah nama mereka agar tidak ada yang curiga. Mason sendiri menyamar sebagai Donovan Cake, milionair yang dikenal suka berjudi. Sampai di kasino, Mason disambut oleh Bella, direktur kasino orang terdekat Z. Agar orang-orang tidak curiga, Mason sebelum ke kasino telah menyetor uang muka kepada Bella sebesar $10 juta. Setelah bermain poker di kasino, Mason dan timnya berkumpul di kamar apartemen. Link terlihat berhasil meretas kamera CCTV dan ia memperoleh informasi jika brankas yang mereka cari hanya bisa dibuka dengan telapak tangannya Z. Di tempat lain, Z terlihat menghabisi salah satu anak buah yang tidak setia kepadanya. Setelah dari sana, Z diperkenalkan oleh Bella kepada Mason. Hell yeah. Lalu Z yang mengetahui Mason tamu istimewa mengajaknya untuk minum. Dan di sana terlihat Link telah menyamar sebagai bartender. Lalu Mason mengajak Z untuk bermain poker dengannya besok malam. Ketika Z sibuk berbicara dan lengah, Link mengambil gelas minuman Z dan membawanya ke kamar. Bersama dengan Karas, ia mengambil sidik telapak tangan Z di gelas untuk mendesain sarung tangan yang nantinya digunakan untuk membuka brankas. Esok harinya, Mason ditelepon oleh Salazar, dan kita diberitahukan sebuah fakta jika Salazar dan Z saudara kandung. Hubungan keduanya tidak baik karena mereka memperebutkan Bella. Dan itulah kenapa Salazar memaksa Mason untuk mencuri brankasnya Z. Ketika Mason sudah bersiap-siap untuk bermain poker, ia diberitahukan oleh Link. Mereka kembali menemukan brankas kedua milik Z dengan model yang sama. Menurut Link, brankas tersebut harus dibuka dengan sidik telapak tangan Z dalam waktu yang bersamaan. Tentu hal ini akan membuat kerjaan mereka semakin sulit. Mendengar berita buruk itu, Mason meminta Link untuk membuat sarung tangan kedua secepat mungkin. Sementara ia sendiri akan mengulur waktu saat bermain poker dengan Z. Di tempat lain, anak buah Z menjemput seorang pria bernama Antonelli.
Diketahui Antonelli temannya Z dan mengenal Donovan Cake yang asli. Kembali ke Link, sesuai dengan permintaan Salazar, ia menghubungkan Salazar dengan link yang sudah ia siapkan sebelumnya, di mana Salazar bisa melihat dari kamera tersembunyi dan berkomunikasi dengan mereka dari jarak jauh. Clay. And this is your seat. You know it's Zaid. 300,000. Salazar terlihat sangat marah ketika melihat Z mengalahkan Mason dengan curang. Karena uang yang dipakai Mason untuk taruhan uangnya Salazar. Di tempat lain, salah satu timnya Mason diketahui bernama Hector sedang mempersiapkan kembang api, yang tujuannya untuk mengalihkan perhatian saat mereka beraksi. Ketika semua orang melihat kembang api, diam-diam Mason dan satu orang lainnya diketahui bernama Shaun masuk ke penthouse pribadi Z. Sementara Link meretas algoritma kasino yang membuat semua orang jackpot untuk mengalihkan perhatian, dan juga meretas kamera CCTV agar Mason dan Shaun tidak terlihat saat mereka beraksi. Setelah berhasil membuka brankasnya, mereka menemukan uang tunai, perhiasan dan beberapa dokumen. Tapi Salazar menyuruh mereka untuk mencari flash disk di brankas tersebut. Saat Shaun menemukannya, tiba-tiba kamera monitor mati dan komunikasi mereka terputus yang membuat Salazar sangat murka. Setelah berhasil membuka brankas, Mason keluar dari penthouse Z dan ngobrol dengan Bella lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kembali ke Link, melihat Antonelli sudah tiba. Ia meretas lift yang membuat lift tersebut macet untuk mengulur waktu. Setelah bertemu dengan Bella, Mason dan Shaun kembali ke kamar. Lalu mereka membuka flash disk yang baru saja mereka ambil dari brankas. Dan ternyata isinya membuat mereka kaget. Karena di dalam flash disk tersebut terdapat mata uang kripto sebesar 600 juta dolar hampir 10 triliun rupiah. Namun Mason tidak yakin jika Salazar mengincar uang tersebut, karena Salazar merupakan orang kaya raya. Mason meminta Link untuk mencari tahu dari riwayat pembelian barang Bella. Kemungkinan ada flash disk lain yang disembunyikan Bella di suatu tempat. Beberapa waktu kemudian, Karas yang baru dari lobi memberitahukan Mason anggota FBI lagi mencari mereka. Lalu Mason dan Xuan turun ke lobi untuk memastikan mereka. Sekembalinya dari sana, Mason bertemu dengan Bella yang lagi mencari dirinya. Bella memaksa Mason untuk ikut dirinya. Awalnya Mason menolak, karena Bella membawa penjaga bersenjata. Mason pun ikut Bella. Di sini, Bella mulai curiga dengan gerak-gerik Mason. Bersamaan dengan itu Link memberitahukan Mason, flash disk yang dicari Salazar ada di kalung permata yang dipakai Bella. Ternyata, Mason dibawa Bella untuk berjumpa dengan Antonelli yang lagi bersama Z. Saat bertemu, Antonelli mengatakan Mason bukanlah Donovan Cake. Penyamaran Mason pun terbongkar. Kemudian Mason lari dari sana setelah mencuri kalung permata di leher Bella. Lalu Mason mengajak Link untuk kabur dari sana. Ketika Mason, Link dan Shaun mau kabur dari jalur rahasia teater, Z datang menodongkan senjata. Z meminta Mason untuk mengembalikan kalung yang baru saja ia curi dari Bella. Ternyata, di dalam kalung tersebut terdapat kotak tanah yang sangat penting. Tidak berselang lama, Karas tiba-tiba datang lalu menghajar Z dari belakang. Karas sendiri ditusuk pisau oleh Z, sementara Z secara tak terduga dihabisi oleh Bella. Ternyata selama ini Bella menyimpan dendam kepada Z. Lalu Bella membiarkan Mason dan yang lain kabur dari sana. Go, let me go. Sialnya, setelah menghabisi semua anak buah Z yang mengejar mereka, Mason dikejutkan dengan kedatangan Salazar beserta anak buahnya di lokasi. Meski Mason berhasil melakukan pekerjaan seperti yang disuruh Salazar, Salazar rupanya tidak menepati janji. Ia tidak mau melepaskan Amy dan malah menodongkan pistolnya ke arah Mason. Melihat Mason ditodong, Amy menendang pistol Salazar. Bersamaan dengan itu FBI datang menangkap mereka. Ternyata, Mason diam-diam membuat kesepakatan dengan FBI, jika membantu menangkap Salazar ia dan timnya minta dibebaskan. Setelah ditangkap, Mason dan timnya pun dilepaskan lagi. Mason, what did you... Sorry, baby. I'm sorry. FBI bahkan memberikan mereka jet pribadi untuk kabur dari sana. You got your jet fully fueled and ready to go? I didn't even know. How did you not tell me? Sementara Bella terlihat sangat murka ketika membuka brankas dan baru menyadari jika flash disk berisikan uang kripto triliunan rupiah telah dicuri. Di akhir film, Shaun menunjukkan flash disk yang berisikan uang kripto yang dicuri dari brankas senilai 600 juta dolar hampir setara 10 triliun rupiah. Mereka pun sangat bahagia karena akan menjadi orang kaya. Dan film pun selesai.